Dari lokasi Cafe Sakapa ini ya teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bukit Tinggi. Kita akan melihat situasi arus lalu lintas pada siang hari ini, di mana saat ini sedang terjadi kemacetan pada ruas yang menghubungkan Bukit Tinggi Padang atau sebaliknya. Karena di depan tadi kita lihat ada perbaikan jalan, yaitu petugas terkait sedang melakukan pengaspalan. 2 bulan yang lalu jalan ini memang dilanda banjir bandang, jadi ada beberapa titik kerusakan yang terjadi pada jalur ini. Dan di sebelah kanan kita ini ada masjid. Ketika banjir bandang terjadi, para pengendara banyak yang singgah di sini untuk berlindung. Alhamdulillah kondisinya selamat dari terjangan banjir bandang. Kemudian di sebelah masjid ini ada bangunan. Ini yang terlihat yang kerangka besi ya teman-teman. Ini dulu rencananya akan dibangun hotel, namun saat ini tidak mendapatkan izin, dan rencananya nanti bangunan ini akan dibongkar. Ke depan seperti apa kawasan Lembah Anai ini difungsikan, kita belum dapat informasi. Apakah nanti tetap dijadikan sebagai tempat wisata, pemandian, ataukah yang lainnya? Kita lihat saja beberapa tahun ke depan ya teman-teman. Mudah-mudahan kawasan ini juga tidak memutus mata pencarian masyarakat sekitar, karena dulunya kawasan ini juga sangat membantu perekonomian masyarakat. Kita berhenti dulu ya teman-teman, karena ada kemacetan. Jadi pada hari ini jalur kawasan Lembah Anai memang ramai dipadati oleh kendaraan, baik itu dari arah Padang maupun dari arah Bukit Tinggi. Jadi untuk sementara kawasan Lembah Anai ini sudah bisa dilalui, namun masih ada beberapa titik dan nanti bisa teman-teman lihat bagian yang belum rampung. Jadi bahu jalan masih ada yang mengalami kerusakan dan para petugas sedang melakukan perbaikan. Oke teman-teman, sepertinya jalannya sudah mulai bisa untuk dilalui, walaupun kita bergerak sedikit demi sedikit. Pada posisi kita berhenti saat ini, jalannya sudah diaspal ini ya teman-teman. Aspalnya masih terlihat hitam karena baru diaspal. Oke teman-teman, tetap ikuti perjalanan kita pada siang hari ini, dan jangan lupa video ini di like, komen, share, dan tentunya subscribe bagi yang baru bergabung atau menemukan channel ini. Nah, bisa teman-teman lihat para petugas sedang melakukan perbaikan pada bahu jalan. Dan di sebelah kanan ini ada rumah makan Mangguang. Kemudian di sebelahnya lagi ada homestay. Alhamdulillah selamat ketika diterjang banjir bandang. Bahu jalannya atau badan jalannya baru sebagian yang diaspal ya teman-teman, bisa dilihat. Nah ini dia, bahu jalannya sebagian atau separuh sudah diaspal. Dan ada juga bagian jalan yang dulunya sempat terputus, tidak jauh dari lokasi kita saat ini. Alhamdulillah jalannya juga sudah ditimbun. Bagian dari sisi jalannya atau bahu jalannya cukup lebar, saya lihat tadi pas melintas. Sangat luas sekali ditimbun.
Mudah-mudahan nanti juga bisa digunakan buat para pengemudi apabila mengalami kelelahan selama perjalanan, mungkin bisa digunakan untuk beristirahat. Cukup panjang macetnya ya teman-teman pada siang hari ini karena sedang ada pengaspalan jalan. Kita sudah berada di depan objek wisata Mega Mendung ya teman-teman. Ini ada satu unit bis ALS yang menuju ke Kota Padang. Nah, disinilah dulu ya teman-teman badan jalan yang sempat terputus. Jadi pada lokasi ini hanya sebagian dari jalan ini yang terputus. Itu dia, bisa teman-teman lihat bahu jalan yang sudah ditimbun. Cukup luas bagian bahu jalannya ditimbun. Arus lalu lintas pada siang hari ini terlihat ramai dan kendaraan sudah mulai bergerak walaupun sedikit demi sedikit. Nah, kita sudah sampai di bawah jembatan rel kereta api. Disinilah dulu jalannya sempat terputus total ya teman-teman. Itu ada di video channel ini, bisa teman-teman lihat. Dan kondisi saat ini alat-alat berat masih berada di lokasi karena pengerjaan jalan di kawasan Lembah Anai ini belum selesai 100%. Jadi masih ada perbaikan. Namun mengingat jalan yang dilalui kendaraan melalui Malala, jalannya itu cukup ekstrim ya teman-teman, karena pernah ada kejadian atau peristiwa beberapa bulan yang lalu bus ALS mengalami insiden di daerah Malala. Jadi mungkin melihat berbagai pertimbangan, makanya jalan ini sudah dapat difungsikan walaupun belum 100% selesai. Nah, ini dia teman-teman, juga mengalami kerusakan pada bagian sisi bahu jalannya. Bahu jalannya sempat terkikis oleh derasnya arus banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024. Kita berhenti lagi ya teman-teman, karena ada truk trailer yang sedang melintas. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, bahwa masih ada bagian dari badan jalan yang mengalami kerusakan, yaitu di bagian atau titik ini. Jadi jalannya juga mengalami kerusakan, berlubang sedikit. Jadi bagi Anda yang melintasi jalur ini, harap selalu berhati-hati. Oke teman-teman, jalannya sudah bisa dilalui dan kita teruskan perjalanan menuju ke arah Bukit Tinggi. Para petugas sedang melakukan pekerjaannya, masih memasang pasak bumi sepertinya ya teman-teman pada bagian sisi dari bahu jalan. Ini bisa teman-teman lihat material yang akan dipasang. Beberapa alat berat seperti ekskavator juga berada di kawasan atau titik ini. Dulu disinilah pintu masuk ke arah Lembah Anai ya teman-teman. Jadi lokasinya berada pada titik ini. Jadi dulu dijaga oleh para petugas.
Nah, di sebelah kanan kita ini teman-teman ada jalur rel kereta api. Jadi jalur kereta api lama itu berada di sebelah kanan kita ini. Namun saat ini sedang tertutup oleh rumput-rumputan, jadi tidak terlalu kelihatan. Kita sudah mulai menanjak ya teman-teman di tanjakan Singgalang Karyang. Jadi lokasinya ini juga cukup ekstrim ya teman-teman. Terkadang juga ada kejadian atau insiden yang terjadi di tanjakan ini. Apalagi kendaraan yang bermuatan berat ini menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Dibukanya jalur Lembahana ini juga dibatasi buat pengendara ya teman-teman. Jadi jalur ini hanya boleh dilewati atau dilintasi oleh kendaraan maksimalnya roda 6. Jadi untuk sementara waktu untuk roda 10 ataupun lebih saat ini belum bisa melewati jalur Lembah Anai. Nah, ini juga ada truk roda 6 yang melewati jalur Lembah Anai. Pada titik kerusakan ini kondisinya saat ini bahu jalannya masih pada tahap penimbunan ya teman-teman. Jadi jalan ini belum dilakukan pengaspalan. Pada bagian sisi kanan masih terlihat proses pengerjaan pada bahu jalan ya teman-teman. Di sini ada beberapa kren yang dikerahkan. Dan ini bisa dilihat rangkaian besi yang belum terpasang pada bahu jalan. Besi-besi yang dirangkai tadi nantinya akan dipasang pada sisi bagian bahu jalan sebagai penahan hantaman atau tumpuan air sungai ya teman-teman. Oke teman-teman, masih ada sih sebenarnya kerusakan di titik lain. Jadi ikuti terus videonya hingga ke arah Gapura. Gapura, selamat datang di Padang Panjang, kota Serambi Mekah. Jadi kita nanti akan meliput atau melakukan record video sampai titik itu. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, mohon support atau dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu update dengan video-video dari channel ini. Oke teman-teman, sudah terlihat jembatan besi, yaitu jembatan rel kereta api. Tidak jauh dari rel jembatan ini ada Gapura yang menjadi pembatas antara Kabupaten Tanah Datar dan Kota Madya Padang Panjang. Dan di balik Gapura ini juga ada pengerjaan jalan, karena jalannya juga cukup parah dikikis oleh arus banjir bandang. Jadi pada saat ini masih dilakukan proses pengerjaan. Bisa teman-teman lihat ada beberapa kren yang sedang berdiri di sini. Jadi di sini ada juga tulisan Padang Panjang. Jadi 2 huruf hilang ketika terjadi bencana. Nah ini dia teman-teman, beberapa alat berat yang terlihat, begitu juga dengan para petugas yang sedang bekerja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal. Tetap nantikan terus video-video yang lainnya dari channel ini.